A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim lillahi rabbil alamin. Nawaitu i'tikafa lillahi ta'ala. Kita masuk di halaman 70. Ini pertemuan ke-11 insyaallah. Dan kita sudah sampai kurang lebih 65% dari kitab ya, 70 halaman dari 120. Kemudian ada dua pertanyaan nanti di akhir, pertanyaannya Ustadz Irfan tentang tiaroh atau pesimis dengan burung, dan juga tentang kemarin kapan kuburan itu pastinya boleh dikuburkan lagi. Tapi nanti di setelah adzan insyaallah. Sekarang kita masuk di bab zakat, melanjutkan yang kemarin. Wa yuqal al-musannif rahimahullahu taala fi kitabihil mubaraki wa yudhammu zar'ul 'ami ba'dhuhu ila ba'din. Maksudnya adalah jikalau kita punya ladang padi dan padi ini ada di tiga tempat di tempat yang berbeda-beda, apabila ditanam dengan jarak yang berdekatan dan panennya masih dalam tahun yang sama, ya, artinya masih dalam kurun 12 bulan dari yang paling awal, maka itu semuanya digabung. Jadi misalkan ladang yang pertama panennya 2 wasak, nggak ada zakat. Ladang yang kedua panennya 2 wasak, nggak ada zakat. Ladang yang ketiga panennya 2 wasak jadi 6 wasak. Maka setelah panen yang terakhir tabayana, ternyata menjadi jelas bahwasanya dia wajib menzakatkan yang telah lalu. Itu arti bahwasanya selama panen itu masih dalam 1 tahun yang sama, maka digabungkan. Seperti itu. Maka ketika panen pertama dan dia punya 2 panen lagi, jangan cepat-cepat dihabiskan untuk dijual. Dikira-kira dulu. Siapa tahu panen yang kedua, ketiga itu menjadikan lebih dari nisab. Sehingga harus ada persentase yang dikeluarkan dari yang sawah yang awalnya itu sebenarnya belum nisab, tapi digabung dengan 2 ladangnya lagi bisa jadi nisab. Dan itu oleh ahli khibrah pertanian bisa dipetaksir. Penaksiran itu bahasa fikihnya namanya al-khorsu. Menaksir, khoroso, yakhrisu, artinya menaksir. Wala yakmulu jinsun bijinsin. Atau lebih tepatnya kalau kita harokati dengan dhammah. Wala yukmalu jinsun bijinsin. Ada namanya jinsun, ada namanya nau'un. Jinsun itu jenis. Nau'un itu macam. Jinsun itu seperti padi dan jagung, itu jinsun. Tapi padi Pakistan, padi basmati, padi mandi, padi Afghanistan itu namanya nau. Ya, jadi misalkan kita punya jagung 3 wasak dan punya padi 3 wasak, itu tidak digabung. Kenapa? Karena beda jenis. Tapi kalau kita punya padi basmati, punya padi Pakistan, punya padi Afghanistan, itu karena masih dalam satu jenis, walaupun beda macam, itu digabung. Wala yakmulu jinsun bijinsin atau wala yukmalu jinsun bijinsin. Watajibuz zakatu bibuduwi as-shalah. Ingat, kewajiban zakat tanaman, ambil contoh padi. Kapan dihukumi antum punya ladang padi? Banyak. Ya, terus dihukumi secara syariat ini wajib. Itu kapan? Ketika bada yabdu sholahuhu atau buduwu sholah. Buduwu sholah itu artinya sudah nampak kematangannya, bukan artinya siap panen. Dan buduwu sholah setiap tanaman itu berbeda-beda antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Buduwu sholahnya padi itu dengan mengeras. Biji padi kalau belum mengeras, antum pletis gitu, ada kayak cairan jerawat. Tapi kalau dia sudah mulai ke arah matang, artinya itu sudah OTW on the road untuk panen, sudah aman dari hama. Itu sudah keras, tapi belum panen. Ketika sudah keras itu namanya budu sholah. Ketika itu hukum wajib zakat sudah berlaku.
dia nggak boleh menjual itu. Sudah ada zakatnya. Ya, nggak boleh. Itu udah di tanggungan dia ada kewajiban. Walaupun nanti tentu mengeluarkan zakatnya setelah dipanen, ditimbang dan seterusnya. Tapi wajib itu jatuh ketika budu sholah. Dihukumi ini wajib. Nggak boleh antum jual sebelum sekian persen dikeluarkan untuk zakat. Diperkirakan seperti itu. Baik. Wastidadil habbi. Nah, ini istidadil habbi itu artinya budu sholah. Jadi gini, sebenarnya budu sholah dan istidadil habbi itu sama artinya. Tapi budu sholah itu dipakai untuk buah-buahan. Istidadul habbi dipakai untuk tanaman-tanaman seperti gandum dan padi. Kalau buah-buahan seperti misalkan mangga. Mangga kan nggak ada zakat ya. Anggur. Anggur itu dinamakan budu sholah ketika anggur mulai warnanya hijau misalkan. Itu sudah mulai budu sholah itu. Jadi anggurnya tidak hanya pentil. Tidak hanya cuma keras gitu. Tapi sudah mulai agak warnanya berubah. Jadi kadang itu budu sholah itu dengan warna. Kadang budu sholah itu dengan rasa. Mulai rasanya asem atau kecut. Itu budu sholah namanya. Walaupun nanti sholahnya itu ketika manis dan kering. Seperti itu. Jadi ini penting ya. Jadi ini untuk mengetahui kapan itu wajib. Wa yajibu fihal usyru. Dan zakatnya adalah 1/10 dari jumlah hasil panen dia. 1/10, berarti 10%. Wal usyru itu 1/10. Dengan catatan inlam tusko, kalau pengairannya bimu'natin, tidak memakai mu'natin, biaya, diesel, pam, beli, murni dari hujan. Tapi kalau pengairannya bimu'natin, wa nisfuhu, ay wa nisful usyri. Al usyru 1/10, berarti setengahnya 1/20. Nah, 1/20 atau 5% apabila pengairannya bimu'natin, insuqiyat, apabila diairi, biha bimu'natin, dengan menggunakan biaya diesel, sumur beli, penggalian dan seterusnya. Wa mazada 'alan nisab, dan kalau tanamannya panennya lebih dari 5 wasak, 6, 7, 8, 9 tontonan, bertonton, wa mazada 'alan nisabi ukhrija minhu bikistihi dengan prosentasenya. Jadi ketika 5 wasak berarti 1/10-nya dari 5 wasak. Ketika 10 wasak ya 1/10 dari 10 wasak. Jadi semakin besar wasaknya maka semakin banyak yang dikeluarkannya. Wala zakata fi madunan nisab. Kalau panennya cuma 1 kotak atau 1 pot, 2 pot, 3 pot, 5 pot, atau cuma tanah yang sedikit, la zakah, tidak ada kewajiban zakat illa an yata tawwa'a, kecuali dia ikhlas bersedekah. Ya, dikit tetap sedekah. Seperti itu. Baik. Ini yang sudah, yaitu ini ya. Sekarang qala al-musannif rahimahullah wa amma dzahab, adapun nisab zakat emas, fa nisabuhu isruna 20 mithqal. Mithqal itu ukuran emas zaman dulu, gampangnya 85 gram emas, 24 karat. Jadi sekarang orang jarang punya emas, tapi punyanya uang. Tergantung uang kita yang mengendap selama setahun itu berapa. Misalkan 100 juta dan itu di tabungan, dan 100 juta itu lebih dari 85 gram emas. Maka di /tabungan itu walaupun mengendap gak diapa-apain, itu dikeluarkan 2,5%. Rub'ul usyri 1/40 atau 2,5%. 100 dibagi 40 berapa? 100 dibagi 40 berapa? 2,5 juta.
Kalau itu benar, maka itu zakatnya. Ya, itu zakatnya. Walaupun nggak diputer. Kenapa? Karena dihukumi kaya, mengendapnya uang. Uang dia tinggal 97,5 juta berarti kan? Nggak diapa-apain. Masih kurang, dibagi 40, dikurangi lagi. Sampai uangnya itu tidak sampai 85 gram emas. Ya, jadi tabungan itu ada zakatnya kalau sampai 1 tahun. Kalau tabungannya itu dipakai sampai 6 bulan sudah berkurang, nanti ada masuk lagi itu nggak sampai setahun nggak ada zakatnya. Ya. Baik. Wa mazad wa yajibu wal fiddatu mi'ata dirham. Adapun perak itu zakatnya nisabnya 200 dirham kurang lebih. Jadi gini ya, dinar itu ukuran emas. Nggak ada kok dinar perak itu nggak ada. Dinar ya emas, dirham ya perak. Jadi emas itu ada namanya atibru. Emas masih bentuk debu, pasir. Ada namanya asabikah, emas batangan. Ada namanya an-nukud, emas yang sudah dibentuk koin-koin. Nah, itu ada juga al-huli, emas yang sudah dibikin perhiasan. Itu semua ada zakatnya kalau sampai nisab. Wal fiddatu mi'ata dirhamin, dan perak itu 200 dirham, gramnya 595 jirom. Khamsu mi'atin wa khamsun wa tis'una jiroman min fiddah. Dan tentu ikhwah, 1 gram fiddah itu murah banget. Kalau 1 gram emas itu mungkin bisa sampai 500, kadang naik sampai 800, 900. 1 gram perak itu bisa jadi mungkin cuma berapa puluh ribu gitu. 18.000 itu. Sajalal itu sahibul perak wa dhahab wa na'am. Baik. Wa yajibu fihi ma rub'ul usyri, dan zakatnya emas, perak dan uang adalah 1/40 dibagi 40. Wa mazada, yang lebih dari 85 gram, 595 gram, fabi hisabihi, lebih, semakin lebih ya yang dikeluarkan semakin lebih. Wala budda fihima fi dzahabi wal fiddati minal haul, harus nunggu 1 tahun, dan 1 tahunnya dari awal sudah nisab. Ya, illa mahasala min ma'dinin, kecuali emas atau perak yang berupa tambang, maka enggak usah 1 tahun, dia mengeluarkan tambang, dapat emas, zakat ketika itu juga. Emas perak yang tambang ketika itu juga. Berapa yang dikeluarkan? Juga sama, dibagi 40. Ketika itu juga. Aurikas, harta karun, juga ketika itu juga. Tapi bedanya kalau rikas 1/5. Jadi ingat ya, unta minimal 5 unta, sapi minimal 30 sapi, kambing minimal 40 kambing, tumbuh-tumbuhan itu 5 wasak, emas 85 gram, perak 595 gram, uang seharga 85 gram emas. Ya, kalau uang, emas dan perak dikeluarkannya 1/40. Kalau makden dikeluarkannya 1/40. Kalau rikas dikeluarkannya 1/5. Semuanya harus 1 tahun. Entah itu tumbuhan harus 1 tahun. Tumbuhan panen. Walaupun panennya itu 3 bulan. Berarti kalau panen 3 kali digabung. Hei, hayya, ya kan? Seperti itu ya. Jadi itu. Tapi kalau selain tumbuhan, semuanya itu disyaratkan 1 tahun, kecuali tumbuhan itu panen dan rikas dan makdin 2. Itu ketika itu juga. Dan makdin dan rikas ini jarang, karena makdin sekarang sudah diambil oleh negara. Ya, dan zakat itu wajibnya adalah personal. Kalau harta itu milik negara atau wakaf, tidak ada zakat. Perusahaan kalau personal ada zakat. Walaupun punya orang banyak, dengan saham yang diketahui, zakat. Yang nggak ada zakat, milik bukan orang, wakaf.
milik negara. Yayasan kalau punya orang ada zakatnya. Kalau ormas nggak ada ya, ormas nggak ada zakatnya. Kecuali ormasnya punya orang. Ya, seperti itu. Bisa jadi kan keluarga bikin ormas kayak itu dulu itu di Mas Kanjeng. Itu kan punya dia ormasnya itu. Ya kan? Seperti itu. Baik. Selanjutnya halan. Halan artinya sekarang, yaitu makdin. Wafir rikazi al humus, adapun rikas itu 1/5. Sekarang penting banget ikhwah kiram. Wa amma zakatut tijarah. Bagaimana mengeluarkan zakat berdagang? Fanisobuha, batasan nisabnya zakat tijarah, nisabu masturiyat bihi minan nakdin. Seberapa banyak pas dia beli dengan uang dia. Nakdin itu zaman dulu belinya pakai emas atau perak. Jadi gini, ini pengecualian. Zakat tijarah itu disyaratkan 1 tahun untuk wajib zakat. Betul. Tapi tidak disyaratkan jumlah nisab itu istiqomah 1 tahun. Berbeda dengan sapi, dengan kambing, dengan unta, dengan emas, dengan perak, dengan uang. Itu harus 85 gram lebih dan itu bertahan 1 tahun. Tapi kalau zakat tijarah, walaupun modal kita cuma 5 juta. 5 juta itu belum nisab. Tapi 5 juta ini untuk jual beli tanah atau jual beli motor second sampai akhir tahun uang yang mengendap sudah dikeluarkan gaji, keperluan rumah, uang yang mengendap. Motor yang ada di showroom, keuntungannya yang mengendap. Itu dijumlah di akhir tahun total 100 juta. Ada motor 10, ada untung 50 juta, maka wajib zakat walaupun nisabnya baru di bulan terakhir. Walaupun di awal bulan itu cuma 5 juta. Ini di zakat tijarah pengecualian. Yuk tabarun nisabu fi akhiris sana. Kalau selain itu, yuk tabarun nisabu fi jami'i sana. Bihaitsu jika di tengah-tengah sana an nisabu berkurang, maka sakotol wujub. Mafhum lah ini. Jamil kan? Taib. Wa yajibu fiha wala yu'tabaru, dan tidak dianggap nisab illa akhiral haul, kecuali akhir haul, yaitu tahun. Wa yajibu fiha fitijarati rub'u usril qimah, 1/40 dari jualan. Jadi yang dihitung di zakat jualan itu apa? Penting. Pertama, barang dagang. Kalkulator nggak dihitung. HP yang buat ngitung nggak dihitung. Rak nggak dihitung. Toko nggak dihitung. Barang dagang. Walaupun yang tidak laku sudah 3 tahun, masih di toko dihitung. Terus untung-untung yang terkumpul selama 1 tahun, makanya wajib mencatat. Itu yang bertahan untung yang belum dipakai belanja, dikasih nafkah keluarga, sampai akhir tahun yang mengendap itu ditambahkan kira-kira jumlah dagangannya berapa harganya. Dagangannya nggak harus dijual, ditaksir. Ya. Kemudian kalau ada piutang yang marjuwus sadad, piutang yang optimis disarutangi, ya, itu disaurisasi, ya. Itu dikembalikan. Lughatuhu very tawil, ya. Jadi itu yang dihitung. Kemudian di mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, ya. Ad-dainu la yamna'u wujubaz zakah. Jadi antum total harga motor yang di showroom 100 juta. Uang yang mengendap keuntungan 50 juta, 150. Piutang yang optimis dibayar 30 juta, 180 juta. Nisab kan? Utangnya 150 juta. Berarti kalau kita mau katakan bersihnya kan berapa? 30. Tapi di mazhab Syafi'i al-utangu, utang itu tidak mengcancel wajibnya zakat, kecuali tempo utang jatuh sebelum wajibnya zakat. Wajib zakat Syawal,
tempo utang Ramadan ditagih, akhirnya berkurang jadi 30 juta. 180 kurang 150, 30. Nggak jadi wajib. Tapi kalau jatuh temponya di bulan Dzulhijjah, setelah Syawal, walaupun pas Syawal masih ada status utang 150, tetap wajib zakat. Al-dainu la yamna wujuba zakat. Baik. Selanjutnya, ini ada masalah penting. Wa malul khalitayn. Al-khalit berkongsi. Ya, kongsi itu artinya berserikat. Wa malul khalitaini, dua orang yang berserikat. Awil khulatai, tiga orang lebih yang berserikat. Kamalil munfaridi, seperti harta satu orang. Fin nisobi, di jumlah nisab. Wa fil mukhraji, dan di jumlah kewajiban yang dibayarkan. Idza kamulat, apabila lengkap. Surutu, syarat-syarat al-khiltoh, pengkongsian. Kalau syarat kongsi, isbir ala madadil ayami. Bentar. Jadi gini. Jadi kongsi itu artinya asyarikah. Berserikat. Asyirkah. Jadi gini. Misal, kongsi ini bisa terjadi di muamalat apapun, tapi saya akan contohkan dalam yang mudah dalam kambing. Contoh, Ana punya 20 kambing. Ana. Ya. Pak Husen ini ya. Biar adil. Pak Husen Eko Prawibowo ya. Jadi Ustaz ya. Ustaz Husen ini punya 20. Saya 20, Pak Husen 20. Terus saya taruh di ahli peternakan Ustadz Jalal Sumbawa. Lah, yang memberi makan satu, kandang satu, minuman satu, pejantan satu, tempat pemerasan susu satu, semuanya satu, walaupun milik dua orang. Tapi syarat-syarat yang mana itu menjadi satu, seperti kandangnya, tempat masroh, tempat dikeluarkannya, tempat ma'wa mabitnya, tempat padang pasir makan rumputnya, itu ada syarat-syaratnya. Itu hukumnya seperti punya satu orang. 20 nisab enggak? Tapi hukumnya 40 nisab. Maka nanti dikeluarkan satu. Paham? Tetapi kalau misalkan 20 tak taruh di Ustadz Jalal, terus di pertengahan tahun yang 5 tak ambil. Anak mau latihan ngingu kambing, tak ambil 5 ya. Itu maka enggak ada zakatnya. Seperti itu. Paham ya? Jadi dengan syaratnya bercampur ini itu adalah terpenuhi. Yang dijual punya atau punya antum? Setengah-setengah. Nanti kita setengah-setengah mengeluarkan uang. Jadi kan diambil satu dikeluarin untuk dibayar zakat berupa kambing, nanti saya bayar setengahnya ke ini atau itu. Seperti itu. Sebaliknya. Baik. Atau urunan beli kambing seperti itu. Tidak apa-apa, iya. Selanjutnya, sekarang kita sudah selesai zakatul mal. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk zakatul badan atau yang terkenal dengan zakat fitrah. Itu bukan harus kaya. Ya, zakat fitri bukan untuk orang kaya. Maka kalau banyak pertanyaan, hampir setiap tahun mesti ada pertanyaan ini. Boleh nggak yang menerima zakat, bayar zakat lagi? Yo bisa. Nggak harus kaya. Dia orang fakir. Akhirnya dapat zakat fitri dari 5 desa. Dan dia bisa mengumpulkan 100 kilo misalkan. Dari zakat. Bisa jadi loh. Kalau di kota besar, apalagi dia rajin. Keliling desa, dia kelilingi. Nah, dia wajib zakat setelah itu. Ya, jadi wajib menerima, mustahik, tapi dia wajib. Ya. Baik. Wa zakatul fitri. Kapan seseorang dihukumi wajib mengeluarkan zakat fitri? Pertama, tajibu zakatul fitri biidroki, dengan mengalami juz'in min Ramadan, sebagian Ramadan, wa juz'in min Syawal, sebagian bulan Syawal. Contoh, saya punya anak lahir tanggal 30 Ramadan qoblal asr. Kemudian ba'dal maghrib itu sudah 1 Syawal. Lahir ba'dal asri, terus misalkan meninggal ba'dal isya.
dia wajib saya bayarkan zakat fitrinya karena menangi sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Seperti itu. Ala kulli muslimin. Kewajibnya kepada siapa? Wajibnya zakat fitri setiap muslim. Kita semua yang udah balik ini, walaupun belum nikah, belum berkeluarga, masih sama orang tua, wajib bayar zakat fitri. Ya. Jadi antum kalau masih dibayarkan orang tua, ya padahal orang tua nggak meniatkan bayarin antum misalkan, karena kebiasaan nggak ada niatnya, antum pasti punya utang zakat fitri. Maka mulai sekarang atau mulai balik yang lalu itu, kemarin tahun kemarin kan baru balik kan, ya itu, nah, itu wajib ya. Jadi sejak sekarang itu kita setiap Idul Fitri harus kepikiran, ya. Saya harus ngeluarin zakat saya. Kecuali orang tua bilang gini, mau tak bayarin, terus kita mengizinkan. Nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, itu udah kita sudah nggak wajib lagi. Ya, jadi kita sudah wajib zakat fitri sejak kita balik. Nah, kepada siapa wajib zakat fitri? Ala kulli muslimin. Kepada setiap muslim. Wa ala man alaihi nafaqatuh. Dan kepada siapa yang wajib dia nafkahi. Saya misalkan, saya menafkahi saya, istri saya, anak saya, dan misalkan mbah saya, dan misalkan anak asuh saya, maka saya membayarkan zakat fitri mereka. Yang tinggal di rumah saya, anak asuh yang tinggal di rumah saya. Itu kan nafkahnya saya. Saya wajib membayarkan zakat fitrah mereka. Jadi wajib bagi diri saya dan siapa saja yang saya nafkahi. Itu yang pertama. Dengan syarat idza kanu muslimin, apabila yang saya nafkahi ini muslim. Kalau misalkan ada orang laki-laki istrinya Yahudi misalkan, ya nggak wajib menafkahi, nggak wajib mengapa? Menzakati, tapi menafkahi. Baik. Berapa setiap orang? Ala kulli wahid so'un. So itu 4 mud. 1 mud 6,5 on. 650 gram kurang lebih. Berarti kurang lebih 2,7, 2,8, genepin aja 3 kilo lah. Min ghalibi kutil balad. Ini penting. Makanan yang paling pokok di tempat kita mengeluarkan zakat. Contoh. Saya di Temanggung, itu 2 makanannya. Nasi dan jagung. Di satu desa ada 2. Satu desa ada 2. Ada yang makan nasi jagung, ada yang makan nasi padi. Tapi mayoritas 80% nasi padi. Maka kalau saya mengeluarkan nasi jagung, walaupun itu makanan pokok, layaseh. Harus yang ghalib, yang paling dominan. Ya, jadi ghalib itu mendominasi. Yang paling dominan di tempat saya apa? Padi, maka yang sah padi. Sama orang yang ada di Sulawesi. Yang dominan misalkan sagu. Walaupun yang padi ada 40%. Kalau mengeluarkan padi, tidak sah. Terus bagaimana? Beli. Seperti itu. Baik. Dengan syarat lah ini. Setiap muslim wajib dengan syarat fadholat. Harta dia, amwal dia. Itu fadholat andainihi. Utang. Kiswatihi. Pakaian, maskanihi, sewa rumah, kutiman alaina faqatuhum, makanan untuk keluarga ketika hari Id dan malam Id. Misal, sekarang ini takbiran, malam Id. Sampai besok maghrib 24 jam. Uang saya, setelah saya berikan ke anak istri saya, setelah saya pakai untuk bayar listrik di hari itu, bayar air di hari itu, makanan keluarga di hari itu, terus untuk nyewa rumah di hari itu, apakah ada sisa? Nggak ada. Nggak wajib zakat fitri. Ada sisa setelah bayar kebutuhan keluarga, rumah, listrik, air, sewa rumah, pakaian, ada sisa di hari itu saja, 24 jam itu. Nggak harus 1 bulan, 24 jam itu saja. Ada sisa uang? Ada. Maka wajib mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri berapa? 3 kilo. 3 kilo 30.000. Uang saya cuma 100.000. Maka yang saya kasihkan untuk anak saya, untuk istri saya, untuk diri saya, untuk anak saya yang paling kecil. Jadi anak saya misalkan 2,
Ada yang gede, ada yang kecil. Yang gede, yang belum balik ya, gede tapi belum balik. Masih saya nafkahi misalkan. Lah itu berarti saya mengeluarkan karena kan harusnya 120.000 karena 4 anak. Saya cuma punya uang 100.000 itu. Jadi sisa untuk semua cuma punya 100.000. Ya sudah, saya bayarkan 3 orang aja. Adapun yang anak itu ya sudah nggak wajib karena nggak ada. Paham ya? Antum nggak bayar zakat berarti? Ya anak 30. Oh, antum. Terus istri anak 60, anak kecil 90, sisanya 10.000. 10.000 itu cuma bisa untuk beli misalkan 1,5 sok misalkan. Ya sudah, anak bayarkan 1,5 sok aja. Oh, utang dulu 20. Nggak utang, tapi sudah ya wajibnya itu. Di 100 tuh Semuanya setelah sisa tadi. Jadi la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Seperti itu ya. Baik. Wa tajibun niyah fi jami'i anwa'iz zakat, dan ingat zakat adalah ibadah. Innamal a'malu bin, maka di semua macam zakat, baik zakat mal atau zakat badan, harus niat. Kapan wajibnya niat? Ya ayyuha Syekh, siapa namanya? Jabal. Kapan wajib niat? Ba'dal ifros. Afroza yufrizu. Artinya memisahkan. Itu. Jadi misalkan padinya di gudang, terus yang pengen kita zakatkan sudah kita taruh di ember, itu namanya sudah terjadi ifros. Ketika itu niatkan bayar zakat. Nanti antum mau mewakilkan ke siapapun bebas, tapi ketika sudah ifros, sudah antum pisah, niat. Begitupun uang antum di bank, jangan niat pas di bank. Kecuali antum bayar zakatnya pakai atim. Ya. Maka itu kan masalah kontemporer. Ya ifrosnya gimana kalau di ATM? Masa ATM-nya dibagi 2? Kan enggak. Lah, pas sen itu niatkan aja. Pasen itu niatkan aja. Ya. Atau uang antum ada di koper, ya ketika sudah dikeluarkan yang wajib zakat, udah ifros kan? Nah, itu zakat. Nanti bayarkannya wakilkan terserah. Gimana itu? Hah? Niatnya gimana? Nawe itu zakat mal lillahi ta'ala. Niat ingsun. Ya. Bayar. Baik. Selanjutnya, wajibu dan wajib sorfuha, mendistribusikan. Wajib sorfuha, mendistribusikan zakat ilaman wujida minal fuqara 1, wal masakin 2, wal amilin 3, wal mu'alafah 4, wa fir riqab 5, wal gharimina 6, wa fisabilillah 7, wa benis sabil 8. Jika 8 ini ada semua, maka wajib dibagikan ke semuanya. Kalau ada, itu wajib semuanya. Dan minimal setiap 3. Ini susah nggak? Sangat susah. Maka yang kita amalkan dan yang difatwakan oleh para ulama Syafi'iyah dan guru-guru kami adalah pendapat yang mengatakan nggak apa-apa dikasih orang satu macam fakir. 3 orang fakir nggak apa-apa. Karena ini susah. Masyakoh. Susah itu. Jadi kita misalkan tinggal di Ponorogo, kecamatan Melarak. Kita harus mencari di Melarak. Orang utang 3, kalau budak udah nggak ada. Rikop itu artinya budak. Ibni Sabil mungkin susah nyarinya. Ya, Ghorimin orang utang banyak. Fakorok masakin banyak. Amilin, kalau bagi sendiri nggak butuh amil. Amil itu harus ditunjuk pemerintah. Kalau bagi sendiri nggak ada amil. Jadi kita baginya ke 5 golongan. Fakir, miskin, Ibnu Sabil, Ghorim, sudah 4 aja ring. Amil nggak ada, fisabilillah nggak ada, rikop nggak ada, mu'alafah nggak ada misalkan. Cuma 4. Maka kita harus bagi ke 4 golongan, setiap golongan 3 orang. 3 kali 4, 12. Jadi kalau kita mau bagi sendiri di tempat kita minimal nyari 12 orang. Itu susah. Makanya boleh ke 1 orang 1 bagian atau 3 orang 1. Wasil ba'da al-adhan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama bidunati wa atah innaka la tuliful mi'ad. Pertanyaan yang pertama, ikhwah, ada yang bertanya, ada orang menempati sebuah rumah, kemudian di rumahnya itu ada sarang walet, dan keyakinan warga setempat itu kalau ada sarang walet berarti nanti musibah bagi yang berada di bawahnya, dan yang semacamnya seperti ini. Hukumnya bagaimana? Itu hadisnya ada di Sahih Imam Muslim ya. Bunyi hadisnya kata Rasulullah SAW, la tiyarota. Wa fi riwayatin ukhra at-tiyaratu syirkun. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Minhaj fi Syarhi Muslim Hajjat, syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan i'tiqadu, meyakini anaha, bahwasanya burung ke kiri berarti celaka, burung ke kanan berarti untung, dan semacamnya. I'tiqadu anaha, bahwasanya burung itu tanfa'u wa tadur, memberikan efek atau penyebab kemanfaatan atau kebahayaan, meyakini itu adalah kesyirikan. Ya, karena dia memberikan hak al-ijad wa ta'thir ila ghairillah. Maka enggak boleh meyakini itu, enggak boleh. Ya, enggak boleh meyakini itu. Pertanyaan yang kedua itu dari Ustadz Jalal ya. Dari Ustadz Jalal itu ada ibaratnya Imam Nawawi. Kapan kuburan itu boleh diisi dengan kuburan lagi? Ini ada ibarat Imam Nawawi, al-asl la yajuzu li ghairi sababin syar'i bittifaqil ashab. Ulama-ulama mujtahid dari mazhab Syafi'i itu menyepakati hukum asal mengubur di atas kuburan yang ada, yang pernah ada kuburan di situ, itu hukum asalnya itu haram. Illa li sababin syar'i, kecuali dengan sababin syar'i. Imam Nawawi mengatakan idza baliya wasara turaban, apabila mayitnya balia yabla, sudah sirna, wasara turaban, sudah menjadi tanah ya, itu boleh. Bahkan ya juzu zar'u tilkal ardi wa sairu wujuhil intifa, bahkan boleh untuk ditanami dan dipakai yang lain seperti bangun rumah atau yang lainnya ya. Wa hadza kulluhu idza lam yabqa lil mayyiti atharun min adhamin wa ghairihi, dan ini semua menjadi boleh apabila enggak ada bekas mayat sama sekali walaupun tulang. Wa hadza idza lam yabqa lil mayyiti atharun, walaupun bekasnya min idhamin, min admin. Idhamin itu kebesarannya. Min admin, walaupun tulang, itu harus enggak ada. Keadaan dikecualikan illa annahu idza da'at darurah. Darurah seperti banjir, seperti misalkan longsor, seperti perang, bencana, lah itu beda lagi. Itu sudah baru dikebumikan kemarin saja boleh ditambahi. Itu sudah lain. Terus pertanyaan di online ya, ini ada pertanyaan, amil zakat hanya ditentukan pemerintah. Bagaimana dengan para karyawan petugas di lembaga zakat seperti rumah zakat, baitul mal, rumah zakat dan sebagainya yang sudah dapat izin dari pemerintah? Itu banyak lembaga fatwa yang mengatakan itu dapat amil juga. Itu dapat amil juga ya. Apabila itu tidak dapat status amil, dan itu lebih aman sebenarnya, karena amil ini yang resmi Baznas misalkan, itu solusinya mudah. Solusinya akadnya menjadi ijarah. Ijarah yaitu akad jasa. Jadi yang membagi zakat itu dihitung pekerja yang dibayar, dan itu lebih aman ya. Dan itu sama saja pada apa namanya, esensinya itu sama ya, karena dia mendapatkan upah. Amil itu sebenarnya upah juga, hanya saja upah amil diambil dari uang zakat. Tapi kalau ini upahnya nggak boleh diambil dari zakat, upahnya diambil dari misalkan baitul mal. Itu kan nggak hanya cuma zakat saja, misalkan dia punya kas ya, upahnya diambil dari kas, seperti itu ya. Sedekah atau infak, lah itu boleh ya. Nanti jatuhnya adalah sebagai apa namanya, sebagai
jasa. Tapi nggak boleh diambil dari uang zakat, uang wakaf, uang sedekah yang ditentukan apa? Ditentukan penyalurannya, nah itu nggak boleh. Tapi kalau uang sedekah nafkah yang umum, mutlak, nah itu boleh. Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Saya. Ya, Pak Ibad. Ya. Ya. Saya bertanya tentang ini. Apa namanya ini? Zakat benda, harta. Bagaimana hukumnya itu ketika kita mengeluarkan zakat yang selama 1 tahun, tapi nilai benda itu tidak menentu. Penting, ini penting. Benda selama itu, benda ada 2 ikhwah. Benda yang di rumah ya, kayak kursi, kayak mobil, kayak rumah. Itu benda, itu ada 2. Malukunyah. Benda yang sebagai simpanan yang kita miliki, malu tijaroh. Antum punya rumah 10, kalau nggak ada niat jual beli, itu nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya tuh uang emas dan perak. Kalau mobil, nggak ada zakatnya. Antum punya mobil 3, nggak ada zakatnya. Antum punya rumah 2, nggak ada zakatnya. Antum punya motor, nggak ada zakatnya. Kalau ini kayak misalnya cryptocurrency, Bitcoin, itu kan transaksi jual beli. Ya, tapi kalau jual uangnya maksudnya harganya di Bitcoin itu tidak menentu. Ya, itu nanti. Nanti dulu ya. Jadi itu perlu banyak ini sana. Banyak penelitian. Nggak boleh kita langsung menghukumi. Jadi gini, al hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari bagaimana mendeskripsikan sesuatu tersebut. Kita tidak punya deskripsi itu apa, seperti apa, saya belum tahu, makanya anala adri. Nanti kita cari saja. Baik, nanti dicari semuanya. Mas'ul ya, apa? Tadi yang apa namanya? Idomu zar'ul am. Misalkan ada 3 ladang itu. Betul. 2 ladang itu belum nisab. Betul. Nah, tapi kan ladang yang satu lagi itu harus menunggu sekian bulan. Betul. Nah, sedangkan tadi antum bilang harus keluaran zakat dulu baru boleh diperjualbelikan. Betul. Sedangkan ketika misalkan 2 sudah dipanen, ada permintaan dari klien atau gimana gitu. Itu apakah tetap harus? Ya, dia bisa dijual dengan syarat az-zaman. Kalau nanti ini dia mencarikan dan mengeluarkan wajib, dia mengganti. Jadi dia udah kalkulasi. Oh ya. Sekian. Jadi jual nggak apa-apa, tapi ketika yang terakhir itu panen, dia kan tahu itu zakatnya sekian. Beli dia. Keluarkan. Boleh keluarkan zakat. Nah, saja lah. Sebentar, ya ini terus gimana kalau misalnya kan tadi itu 3 bulan. Bulan pertama masih air hujan, bulan kedua pakai air itu nanti ada caranya pakai matematika, tak gambarkan nanti. Nggak bisa pakai kalam karena itu nggak hafal ya. Tapi ada caranya. Ini ada pertanyaan online bentar. Untuk anak, ini apa nih bacanya gimana nih? Untuk anak yang ayahnya sudah tidak ada, zakat fitri si anak dan ibunya biasa dibayarkan oleh ayah dari ibunya kakek. Lalu ketika ibunya menikah lagi, zakat fitri anak baiknya siapa yang bayarkan? Ini penting, Ustaz. Ya, jadi gini, anak saya itu yang wajib menafkahi siapa? Anak. Ketika anak wafat, yang wajib menafkahi adalah bukan kakek. Ya, ini ada pertanyaan. Ketika misalkan istri Ustadz Samsu itu nikah lagi setelah beliau wafat, contoh Ustadz tadi kan anak tadi kan anak contoh gantian antum Mas Ana ada iman. Jadi misalkan Ustadz Samsu beliau wafat, maka yang mau zakatkan anaknya dia itu bapaknya Ustadz Samsu, kakeknya bapaknya Ustadz Samsu, ya. Atau kalau bapaknya Ustadz Samsu nggak ada, bapaknya istrinya. Nah, kalau istrinya nikah lagi dengan bapak tiri kan, kewajiban membayar tetap di kakek maksudnya. Karena hierarki nafkah itu seperti itu. Ya, jadi gini. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah itu adalah kita ke anak kita, ke cucu kita.
Jadi kakek itu punya kewajiban nafkahi cucu, dan cucu, dan cucu, dan cucu. Saudara itu sunnah menafkahi saudara. Paman itu menafkahi sunnah di madzhab Syafi'i. Seperti itu. Maka ini siapa yang bayarkan zakat ketika si istri sudah nikah lagi? Apakah ayah tiri? Nah, ayah tiri tidak ada kewajiban menafkahi sebenarnya. Karena dia bukan ayah. Ayah tiri, bukan ayah. Ya. Seperti itu, bukan palsu dia. Dan dia kan juga nggak ini. Harta dia ayah tiri ini kan nggak diwarisi si anak. Betul. Nah, itulah makanya sababu wujubin nafkah itu az-zawaj, an-nasab. Pernikahan nih, suami ya, itu udah adzan, Allah taala alam bisawab. Kita tutup dengan alhamdulillah. Ustaz, syukran ya. Ustaz Rifana, syukran ya. Ini kirim sama saya Lampunya kayak di Old Trafford. Siap ya. Bat, nanti udah selesai, ya? Udah selesai. Mana kasih anak? Tak kontrol A delete. Kasih anak filenya, tak kontrol A delete. Empty result bin. Semua saya langsung besok langsung pulang. Alat jawab. Belum tak dimatikan HP. Live-nya. Iya.